Nih kita mulai nih, kita mulai. Tapi nggak usah khawatir ya dengan Pak Santo nanti Pak Santo akan, share pengalaman-pengalaman baik teori maupun praktis. Nah, materi Pak Santo itu dari mana sih? Nah, Pak Santo ini ambil materinya dari SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, di-blend ya, di-mix dengan pengalaman dan praktek-praktek di lapangan. Gitu ya. Ya, baik. Ini sekali lagi saya mohon maaf nih kalau yang baru-baru ini banyak istilah-istilah ya. Ada istilah-istilah ekspor impor ini banyak istilah asing. Maka Pak Sato akan jelaskan pelan-pelan, akan jelaskan secara perlahan eh, mulai dari dasar banget ya, dari definisi-definisi ya, dari definisi-definisi. Ini sangat penting ya kalau orang nggak tahu definisi nanti dia akan kesulitan ya, akan kesulitan. Baik, ini saya pilihkan ya definisi-definisi yang memang dibutuhkan, diperlukan dalam ekspor impor. Nah, perdagangan internasional. Jadi kalau ekspor impor ini bagian daripada perdagangan internasional. Maka perlu apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Ini sumbernya rujukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Jadi perdagangan di dalam negeri ya, tapi barang dan jasanya melampaui batas negara dengan tujuan untuk dialihkan hak dan atas barang tersebut. Jadi ada transaksi ya, ada transaksi. Nah, itu disebut ekspor impor secara umum ya, secara umum seperti itu. Ya, jadi saya ulang, tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri ya. Transaksinya di Indonesia dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Ya, definisi-definisi lain juga ada. Tapi ini kita ambil salah satu definisi. Kemudian impor loh. Impor itu apa sih Pak Santo? Impor adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean sesuai peraturan yang berlaku. Nah, saya yakin nih daerah pabean Bu, ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin wah apa sih Pak daerah pabean? Nah, nanti di bawah ini ada definisinya ya. Jadi impor adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Tapi saya kasih bocoran lah. Daerah pabean ini adalah wilayah Republik Indonesia. Jadi memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Itu impor. Kemudian ekspor. Ekspor apa Pak Santo? Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean, ya, dari wilayah Republik Indonesia. Atau mengirimkan barang ke luar negeri sesuai peraturan yang berlaku. Nah, ini definisi impor dan ekspor. Jadi kalau kita belajar ekspor impor harus tahu dulu definisinya. Kemudian nanti Bapak Ibu kalau terjun langsung ya, terjun langsung di ekspor impor nanti akan ada dengar istilah ini kepabeanan ya, kepabeanan. Nah, apa itu kepabeanan? Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean serta pemungutan biaya masuk dan biaya keluar. Nah, ini saya jelaskan kepabeanan.
segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan. Nah, diawasi. Jadi ekspor impor itu diawasi, ya. Apa yang diawasi? Lalu lintas barang, ya. Lalu lintas barang yang masuk yaitu impor atau keluar yaitu ekspor serta pemungutan biaya masuk dan biaya keluar. Jadi kalau ada impor itu ada biaya masuk. Kalau ekspor itu ada biaya keluar, terutama untuk ekspor itu untuk barang-barang tertentu saja. Kalau impor hampir sebagian besar semuanya kena biaya masuk. Nah, biaya masuk ini merupakan bagian dari penerimaan negara. Ya, itu terkait dengan istilah kepabeanan. Nah, dari sini nanti bapak-bapak, ibu-ibu dengan bisa menjelaskan istilah-istilah ini kan berarti kan keren ya. Dalam kancah ekspor impor dalam pembicaraan sehari-hari dapat istilah-istilah baru ya. Nah, kemudian ada lagi istilah daerah pabean. Adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Gampangnya daerah pabean ini adalah wilayah Republik Indonesia. Ya, ini uh, pengenalan dulu ya, Bapak. Namanya juga pengantar. Kemudian ada dalam ekspor impor nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu ada istilah kewajiban pabean. Ya, semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini. Jadi, dalam pelaksanaan ekspor impor nanti siapapun yang melakukan tersebut ada kewajiban pabean. Kemudian ada lagi apa? Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Nah, jadi ya tadi ada kewajiban pabean, ada pemberitahuan pabean. Jadi gampangnya kewajiban pabean itu eh, secara globalnya ya, secara peraturannya ya. Jadi semua kegiatan di bidang pabeanan. Nah, kalau yang bawah itu salah satu contoh salah satu contoh kewajiban pabean adalah pemberitahuan pabean. Jadi kalau Bapak mau ekspor, mau impor harus membuat pemberitahuan pabean. Jadi harus membuat pernyataan ya dalam format yang sudah ditentukan. Contoh pemberitahuan pabean ekspor adalah PEB, ya, singkatan dari pemberitahuan ekspor barang. Dan pemberitahuan pabean impor adalah PIB, ya, pemberitahuan impor barang. Jika bea cukai memberi persetujuan ekspor, jadi mau ekspor nih, misalnya ya, jika dalam ekspor, jika bea cukai memberi persetujuan ekspor, maka akan diterbitkan dokumen namanya NPE, yaitu Nota Pelayanan Ekspor. Jika bea cukai memberi persetujuan impor, maka akan diterbitkan SPPB, yaitu Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. Nah, ini sudah mengerucut ya, mengerucut. Jadi ada ini eh, teknis ya, sudah mengerucut ke teknis. Kemudian dalam ekspor impor nanti ada istilah kawasan pabean. Ya, adalah batas-batas ya, kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Contohnya pelabuhan ekspor impor atau disebut juga TPS, tempat penimbunan sementara. Jadi kalau ada pelabuhan ekspor impor nanti ada
istilah TPS, tempat penimbunan sementara. Barang impor dalam kawasan pabean diberikan waktu timbun sementara selama 30 hari di kawasan pabean tersebut, di pelabuhan 30 hari. Setelah 30 hari akan dipindahkan ke tempat penimbunan pabean atau TPP. Jadi kalau barang impor masuk dari Singapura, dari Cina, dari mana itu masuk ke kawasan pabean yang berupa pelabuhan laut, bisa lewat udara berarti bandar udara atau airport ya. Itu dikasih waktu 30 hari. Tapi kalau sudah belajar ekspor impor, ngeluarin barang nggak boleh lama-lama begitu. 3 hari, 4 hari harus sudah keluar. Karena kalau lama-lama akan menimbulkan biaya yang besar. Nah, itu ya. Jadi dikasih waktu 30 hari. Setelah 30 hari nggak diambil juga, maka akan dipindahkan ke tempat penimbunan pabean dalam pengawasan bea dan cukai. Nah, ini tadi pemberitahuan pabean udah ya tadi ya. Nih, ngulang. Kita teruskan. Nah, sekarang contoh juga akan mengenalkan juga ya. Ini baru pengenalan. Tapi nanti kalau sampai selesai nanti bapak-bapak dan ibu-ibu akan dikupas tuh ya. Komponen biaya impor tuh apa? Komponen biaya ekspor apa ya? Oke. Komponen biaya impor adalah pungutan pabean, pajak dalam rangka impor, kargo handling di pelabuhan, custom clearance, jasa pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK, jasa transportasi internasional, forwarder, dan jasa surveyor. Ini biaya impor dan ekspor ya. Biaya impor dan ekspor. Kemudian nanti kalau sudah sampai pertemuan sekian akan dibahas pungutan pabean itu apa aja, hitungannya seperti apa, pajak impor itu seperti apa, hitungannya gimana, cara bayarnya gimana, kargo handling di pelabuhan seperti apa, prosesnya kayak apa ya, custom clearance, terus jasa PPJK itu tugasnya apa aja, kerjanya apa aja ya, dan jasa transportasi freight forwarder itu seperti apa, nah, itu ya. Kemudian Pak Santo menambahkan lagi ada bea masuk ya, bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor, namanya bea masuk. Jadi kalau misalnya mau impor mesin, impor bahan baku, impor bahan penolong, impor barang jadi, setengah jadi, itu akan dikenakan bea masuk. Nah, ini baru teori. Nanti kalau sudah sampai ke pertemuan kesekian, diajarin nih, gimana nih ngitung biaya masuk, berapa nih, berapa persen, ya, berapa persen. Kemudian gimana cara nyetornya, ini maksudnya apa nih. Nah, ini diajarin semua nanti ya. Kemudian pajak dalam rangka impor, ya. Pajak dalam rangka impor dikenakan terhadap barang impor sesuai ketentuan perpajakan. Di sana ada apa? Ya, di situ ya sudah jelaskan. PDRI meliputi pajak penghasilan PPh, pajak pertambahan nilai PPN, pajak pertambahan nilai barang mewah PPNBM dan cukai. Nah, nanti akan dijelaskan ya, akan dijelaskan, kasih contoh, praktek. Setelah itu pastinya jadi ahli. Oke, sekarang terkait pengangkutan ya, pengangkutan. Data pengangkutan yaitu nama sarana pengangkut, tempat keberangkatan dan tujuan pengiriman barang, negara tujuan dan jadwal pengapalan. Jadi kalau mau mengetahui data pengangkut, ya minimal paham ini. Sarana pengangkut namanya apa? Tempat keberangkatannya dari mana? Pelabuhan tujuannya mana? Ya, jadwal pengapalannya seperti apa?
Kemudian terkait pengangkut, ya pengangkut tuh yang membawa barang ekspor impor, namanya pengangkut, adalah pihak yang menjalankan pengangkutan barang. Jadi pengangkut di sini maksudnya perusahaannya ya, adalah pihak yang menjalankan pengangkutan barang. Di sini contohnya pelayaran. Pengangkut yang memiliki sarana pengangkut sendiri disebut perusahaan pelayaran. Pengangkut yang tidak memiliki kapal sendiri disebut freight forwarding. Pengangkut yang tidak memiliki kapal sendiri tetapi melakukan joint slot kapal dengan pelayaran disebut NVOCC, non vessel operating common carrier. Itu ya. Kemudian ongkos angkut atau freight adalah biaya angkutan barang dari pelabuhan muat ke dalam muat ke pelabuhan tujuan. Saya ulang, biaya angkutan barang dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan, misalnya freight dari Shanghai, Cina ke Jakarta. Berapa? Berapa US dollar? Berapa yuan? Nah, itu ongkos angkut. Kemudian ada istilah full container load. Maksudnya apa? Pengiriman barang menggunakan kontainer di mana satu kontainer atau lebih dipergunakan atau diisi barang milik satu pengirim dan untuk satu penerima. Ini satu jenis moda pengangkutan. Ada lagi less container load. Maksudnya apa? Pengiriman menggunakan kontainer di mana satu kontainer diisi barang milik lebih dari satu pengirim dan lebih dari satu penerima. Nah, ini Pak Santo udah mengenalkan dua moda, dua cara mengirimkan barang. Bisa pakai kontainer full, ada juga istilahnya apa? Combine, rame-rame ya, bareng-bareng. Oke, itu LCL dan FCL. Baik, berikutnya ada dokumen pengangkutan. Adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengangkut sebagai kontrak pengangkutan antara pengangkut, pengirim, penerima. Contoh, Bill of Lading, yaitu dokumen pengangkutan dengan kapal laut. Jadi Bill of Lading itu adalah dokumen pengangkutan dengan kapal laut. Jadi kalau nanti mengirimkan via ship freight atau via laut, dokumennya namanya Bill of Lading. Kemudian ada RW Bill, yaitu dokumen pengangkutan dengan pesawat udara. Jadi kalau Indonesia ini umumnya untuk ekspor impor menggunakan kapal laut atau menggunakan pesawat udara. Kemudian nanti dibahas juga ada delivery order, ya. Apa itu? Adalah surat perintah pengambilan peti kemas impor dari pengangkut kepada pihak pengelola TPS, yaitu pengelola pelabuhan, untuk barang-barang yang menggunakan sarana angkutan peti kemas. Jadi misalnya Pak Yohan mau impor barang-barang konstruksi, nanti menggunakan kontainer, beli dari Cina atau Taiwan atau Australia atau Jepang atau Korea. Nah, nanti kalau mengambil barang dari Tanjung Priok misalnya harus menggunakan delivery order. Nah, ini ada lagi pertukaran data elektronik atau PDE. Adalah alur informasi bisnis antara aplikasi dan organisasi secara elektronik yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati bersama, termasuk komunikasi atau penyampaian informasi melalui media berbasis laman atau internet, web based, sedangkan non PDE dilakukan menggunakan dokumen manual. Nah, sekarang dokumen manual udah nggak ada lagi, ya, kecuali listrik mati. Nah, bisa bisa jadi ya kalau listrik mati dan lain-lain dan tidak memungkinkan untuk menggunakan eh, internet, berarti bisa menggunakan manual. Secara umum untuk saat ini sudah modern banget, bahkan sudah mulai tahun lalu udah sangat-sangat modern. Jadi Indonesia nggak kalah ya, Indonesia nggak kalah dari negara lain. Sudah menggunakan teknologi informasi yang sangat-sangat modern untuk ekspor dan impor.
Kemudian nanti Bapak Ibu kalau berurusan dengan ekspor impor akan mendengar akan Sebelum lanjut ke materi, ada info menarik loh. Simak dulu yuk. Ingin meningkatkan kompetensi di bidang yang kamu minati? Kami menawarkan pelatihan berbasis kompetensi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhanmu, lengkap dengan uji kompetensi dan sertifikasi dari BNSPRI di berbagai bidang. Tertarik? Cek jadwal terbaru pelatihan kami di www.agungglobal.id atau hubungi kami di kontak untuk informasi lebih lanjut. Jangan tunda lagi, wujudkan karier impianmu mulai sekarang. Ambil langkah pertama dan daftarkan diri kamu. Siap untuk melangkah lebih jauh? Yuk, mulai pelatihan sekarang. mengetahui ada istilah TPS. Ya, TPS kan yang sehari-hari mungkin tempat pemungutan suara ya, kayak yang tahun lalu ya. Nah, kalau ekspor impor tidak demikian. TPS adalah tempat penimbunan atau penumpuan sementara. Ya, penimbunan sementara merupakan tempat di mana barang impor diletakkan pada area tertentu di bawah pengawasan bea cukai untuk menunggu proses penyelesaian dokumen pengeluaran barang impor atau ekspor. Itu TBS. Jadi kalau misalnya dari Bandung nih mau diekspor ke Singapura, ya nanti barang dari kontainer dari Bandung masuk pelabuhan, itu namanya TPS. Sementara, jadi nggak akan selamanya di situ. Untuk menunggu kapal datang untuk dimuat, itu namanya. Itulah kenapa disebut TPS. Ya, jadi sementara untuk menunggu pemuatan ke kapal untuk barang ekspor. Kalau impor sementara menunggu importer mengambil. Kemudian dalam ekspor impor nanti ada dokumen klaim, ya, dokumen klaim. Jadi ekspor impor juga nggak mulus-mulus amat ya. Ada kadang-kadang ya ada barang rusak, barang hilang. Maka di situ nanti kalau dalam seri ekspor impor ini akan dibahas dan dikasih contoh implementasinya mengenai asuransi dan klaim. Nah, dokumen klaim itu apa Pak Santo? Dokumen klaim adalah terdiri dari dokumen pengangkutan, yaitu ada Bill of Lading atau BL, ada RW Bill, ada berita acara kerusakan, invoice, survei report, ya, survei report. Nah, itu dokumen klaim. Ya, ini Pak Santo berpengalaman ya ngurusin klaim gini ya. Nanti akan dibahas ya. Ini pengantar dulu. Baik, ada lagi ya, ICC. Ada kepanjangan dari International Chamber of Commerce. ICC merupakan gabungan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin dari semua negara anggota ICC. ICC menerbitkan pedoman penting dalam ekspor impor yaitu Incoterm. Kemudian ada Uniform Custom and Practice for Documentary Credit atau UCPDC dan lain-lain ya. Kemudian UCPDC itu apa? UCPDC menjadi panduan letter of credit. Jadi kalau pakai LC itu pakai panduannya UCPDC ya. LC adalah metode pembayaran dengan menggunakan jaminan bank. Oke. Incoterm ya. Ini Bapak Ibu kalau membahas ekspor impor harus tahu Incoterm. Nanti akan dibahas tersendiri. Ini hanya pengantar ya. Jadi Incoterm seperti ini definisinya. Kemudian ada harga jual barang. Jadi kalau Bapak Ibu mau ekspor itu ada harga jual. Mau impor juga ada harga jual. Itu harga jual yang disampaikan oleh eh, eksporter di luar negeri dan disetujui oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang terkenal yang sering dipakai adalah Ex-Works, ada FOB, ada CFR, ada CIF, dan lain-lain. Sebenarnya ada 11. Nanti diajarkan sama Pak Santo. Ya, ada Ex-Works ya. Ex-Works itu istilahnya penjual barangnya
di pabrik ya, penyerahannya di pabrik, nanti pembeli mengambil sendiri. FOB, jadi istilahnya penjual menjual barangnya, mengirimnya sampai di atas kapal, ya, sampai di atas kapal di pelabuhan negaranya. Saya ulang ya, kalau FOB istilahnya penjual menjual barangnya, di mana menyerahkan barangnya di atas kapal, di pelabuhan yang masih di negaranya. Kemudian CFR, ini kebalikannya, CFR, penjual menjual barangnya dengan syarat penyerahan barangnya di atas kapal di negara tujuan. Misalnya, eh, apa, bapak-bapak, ibu-ibu mau ekspor ke Singapura. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu harus menanggung biaya-biaya sampai di pelabuhan Singapura, itu CFR. Nah, CIF itu sama dengan CFR ditambah asuransi. Kalau yang CFR ini nggak ngurus asuransi, tapi kalau yang CIF mengurus asuransi. Oke, teruskan dulu registrasi pabean. Dalam ekspor impor itu harus ada harus ada, jadi bikin akun ya, dalam ekspor impor harus bikin akun di bea cukai. BTKI. Nah, BTKI ini buku yang dibuat oleh negara, dalam hal ini Dirjen Bea dan Cukai ya, dalam lingkup Menteri Keuangan ya, membuat buku BTKI. Jadi misalnya barang ekspor impor itu ada kode-kode ya, ada kode namanya HS code ya. Nah, HS code itu kode-kode tersebut sudah disediakan dalam buku namanya BTKI. Nah, ini tarif. Nah, kalau tarif itu adalah persentase ya. Di sini ya. Tarif adalah besarnya pembebanan sesuai dengan klasifikasi barang, termasuk jika ada preferensi tarif, misalnya free trade agreement. Ini gampangnya adalah presentasinya berapa. Ya, dari nilai barang CIF itu berapa persen. Misalnya beda-beda ya. Mesin berapa persen, besi baja berapa persen, kemudian elektronik berapa persen, itu beda-beda. Nah, itu semua ada di panduan ini ya, BTKI. Nah, kemudian ada lagi nih NIB ya, NIB Bapak Ibu tahu ya. Nah, di sini kalau NIB ekspor impor spesifik harus harus tertulis di situ status eksporter atau importer. Jadi kalau Bapak Ibu ada NIB tapi di situ belum statusnya eksporter atau importer, Bapak-bapak dan Ibu-ibu belum bisa ekspor. Nah, NPWP Bapak Ibu tahu ya. Pasti tahu lah NPWP. Oke. Kemudian ada dokumen pelengkap pabean. Jadi kalau urusan ekspor impor itu nanti ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan bea cukai sebagai pelengkap. Yaitu apa? Ada invoice, ada packing list, ada bill of lading, manifest, dan lain-lain. Nanti akan dibahas ya. Pak Sabto akan ajarin, beri contohnya, ya isinya apa, ya dibaca, ya namanya belajar ya. Belajar itu dari nggak belum ngerti, diajarin jadi ngerti. Nah, terus ada komersial invoice. Komersial invoice itu apa? Faktur penjualan ekspor impor. Jadi kalau dalam namanya juga transaksi, namanya juga dagang, perdagangan pasti ada faktur ya. Istilahnya adalah komersial invoice. Nanti diajarin sama Pak Santo membuatnya kalau ekspor, kalau impor ya, karena membaca invoice tersebut. Nah, packing list adalah daftar uraian barang. Jadi sama Pak Santo kasih contohnya ya. Kalau ini ada praktek nanti ya buat packing list, invoice. Nah, bill of lading adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat ke sarana pengangkut. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bicara mau ekspor barang atau mau impor barang itu dapat bill of lading. Dari mana? Ya dari perusahaan pengangkut. Apa aja? Pelayaran. Tadi udah sebutin di depan kan? Ada pelayaran, ada berbanding. Nah, nanti wawasan tuh ditunjukin ya. Oke, bill of lading, ada polis asuransi, ada COO, ini dokumen terkait dengan asal barang. Jadi setiap ekspor tuh nanti biasanya nanti akan diminta oleh buyer untuk membuatkan COO atau SKA. Kalau impor juga begitu, nanti bapak-bapak, ibu-ibu juga harus minta SKA.
Karena SKA itu juga untuk negara-negara ASEAN, negara Cina bisa dipakai untuk apa? Mengurangi atau membebaskan biaya masuk, lumayan. Misalnya harusnya impor terkena apa, biaya masuk, tarif biaya masuk 10%, dengan SKA ini bisa bebas, ya, bisa bebas. Lumayan 10% ya. Misalnya Bapak Ibu beli barang 1 miliar, harusnya membayar 10% 1 juta, nah 100 dibebasin juta. dengan CO atau SKA yang nanti kan istilahnya ada form E, form D, nah nanti diajarkan nanti ya. Kemudian kontrak dagang adalah kesepakatan yang dibuat oleh eksporter dan importer dalam membuat transaksi dagang. Itu namanya bahasa Inggrisnya sales contract. Banyak ya, nih yang akan diperoleh banyak. Kemudian ada logistik, merupakan bagian dari rantai pasok atau supply chain yang menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang dalam melalui proses pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, penghantaran pelayanan atau delivery services sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu, dan tempat yang dikehendaki konsumen secara efektif, efisien, mulai dari titik asal ya, point of origin di suatu negara sampai dengan titik tujuan point of destination di negara lain. Jadi sebenarnya ekspor impor itu bagian daripada logistik sama dengan ya kalau ekspor impor itu bagian daripada logistik. Kemudian Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 baru menyebutkan bahwa penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi merupakan suatu ungkapan kualitas SDM yang terbentuk dengan menyatukan 3 hal, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Itulah dibutuhkan pelatihan. Pelatihan kemana? Lembaga yang sudah terakreditasi. Apakah Agung Global sudah terakreditasi? Sudah. Oke, kita teruskan. Nah, ini ya, ini gambar ya, biar nggak bosan ya. Pak Santo ini akan menggambarkan apa? Ini eh, jadi kalau barang ekspor dan impor, ya tadi kan disebutkan ya ada TPS ya tadi ya. Di depan sudah disebutkan TPS. Nah, barang impor dan ekspor harus masuk ke TPS. Jadi kalau dijelaskan dengan bagan seperti ini, ya. Misalnya nih, ini ekspor ya, ekspor. Ekspor ini kapal. Ini kapal ya. Kapal ini pelabuhan, namanya port of loading, pelabuhan muat. Ada port of berthing, pelabuhan sandar kapal. Nah, barang ekspor nih, barang ekspor ya itu harus ditumpuk dulu ya, ya. Penanganannya harus dilakukan di mana? Harus dilakukan di kawasan pabean, harus. Yaitu diawasi bea cukai ya. Kan tadi kan kawasan pabean adalah batas-batas di dalam pelabuhan atau bandara di mana di situ dalam pengawasan bea cukai ya. Nah, sini. Ini itu barang ekspor, nggak boleh di tempat lain, nggak boleh. Nah, ini udah ditentuin kalau di Jakarta ada Tanjung Priok. Tanjung Priok pun nggak semua pelabuhan jadi kawasan pabean, ada pelabuhan domestik, ada pelabuhan ekspor impor. Di Cengkareng itu ada juga pelabuhan domestik, ada pelabuhan ekspor impor. Nah, yang disebut kawasan pabean ini adalah pelabuhan ekspor impor, bandara udara ekspor impor atau internasional. Pak, bagaimana Pak kalau pelabuhannya nggak bisa nampung atau alatnya rusak itu apa? Boleh di tempat lain, tapi dengan seizin kepala kantor. Ingat, intinya adalah bahwa barang ekspor impor harus barang ekspor nih harus di ekspor melalui kawasan pabean. Contohnya Tanjung Priok, contohnya Soekarno Hatta. Oke, ini apa? Ini impor. Nah, kalau barang impor juga sama, harus melalui kawasan pabean. Kalau di Jakarta di mana? Tanjung Priok. Tanjung Priok ya pelabuhan ekspor impor. Pak, boleh nggak tuh di pelabuhan domestik yang mau bawa ke Kalimantan? Nggak boleh, harus sih.
Di situ ada JICT, ada TPK Koja, ada MAL, ada MTI. Nah, harus di situ, nggak boleh di, pelabuhan Sunda Kelapa atau di pelabuhan Ancol, nggak boleh ya. Oke, kemudian dah tuh, nah ini kawasan pabean yang ada di bandara juga begitu ya, istilahnya ya, nih ya, di gudang-gudangnya ya, taruh di gudangnya ya. Kalau di bandara langsung ke gudang ya, kalau di lewat laut ada yang via gudang, ada yang via langsung ditaruh di pinggir pelabuhan. Yang di gudang itu biasanya barang tadi yang satu kontainer diisi rame-rame itu ditumpuk dulu di gudang. Tapi kalau yang, menggunakan satu kontainer full, itu harus langsung masuk ke pinggir kapal atau di pelabuhan. Nah, ini sedikit Pak Sato ingin memberi gambaran bagaimana tahapan terjadinya ekspor impor. Penting ya, namanya juga dasar apa namanya, istilahnya pengantar ya. Ini semua dikasih tapi ya, semua dikasih tapi apa namanya, kulit-kulitnya ya, tapi kulit-kulitnya. Ya meskipun kulit, ya harus tahu dulu ya. Jangan sampai kalau kalau kulitnya aja nggak tahu bagaimana buahnya kan begitu ya. Misalnya nih ada buah apa, buah mangga, ini belum tahu nih kulitnya nih, ada mangga mana lagi, ada mangga golek, ada mangga ini, kulitnya aja belum tahu ya, gimana tahu dalamnya, ya. Nah, ekspor impor juga begitu, kulitnya dulu ya, dasarnya dulu. Oke, tahapan terjadinya ekspor impor. Nih Pak Sampo akan jelaskan, mohon dilihat ya. Ini adalah, mewakili simbol di eksporter, ini mewakili atau simbol importer. Ini jual, ini beli. Ya saya ulang nih, ini jual, ini beli. Kalau udah terjadi jual beli, ini ngirim, ini nerima. Ini jadi eksporter, ini jadi importer. Wah, jadi satu satu entitas, satu perusahaan tuh bisa berfungsi berperan lebih dari satu. Nah, saya ulang nih contoh nih. Eksporter itu kalau sudah terjadi eksporter, terjadi ekspor impor, ya dia eksporter. Kalau masih transaksi, ya dia seller. Ya, nanti kalau ada lagi, ada beneficiary, ada applicant. Ah, nanti itu ada advance. Oke, eksporter, importer. Jadi atas nih ya, bapak-bapak, ibu-ibu nih. Lihat nih panahnya nih. Panahnya ini ya, dari eksporter. Ini seller ya, masih seller ya. Dari seller ke buyer. Ini bukan buyer, prospek. Ini yang orang-orang sales nih tahu lah. Ini adalah eh, seller menawarkan ke prospek melalui apa? Promosi, introduction letter. Promosi pakai apa kalau ekspor impor? Pameran, ya. Bisa mengirimkan surat, bisa ikut asosiasi, ya. Iklan, ya silahkan aja. Kemudian panahnya ke kiri nih, letter of inquiry. Nah, calon buyer tertarik, kirim surat permintaan penawaran harga. Kemudian seller membuat surat penawaran namanya overseat. Dalam istilah lain disebut quotation. Nih, kirim. Ya, ternyata cocok ya. Cocok, setuju harganya, setuju kualitasnya, setuju syarat asuransinya, setuju dokumen-dokumennya, setuju biaya cukainya dan lain-lain, maka pesen nih, pesen namanya order sheet atau purchase order atau PO. Nah, dibuatlah sales kontrak ya, buat sales kontrak. Nanti di situ ada hak menjual apa, hak membeli apa, dokumennya seperti apa, incoterm itu apa. Nah, nanti diajarkan semua nih kalau sampai ini ya, makanya jangan sampai hanya satu ikut di awal ini ya.
Makanya ini menarik lah ya. Kemudian ada proses ekspor dan impor gitu ya. Nih, nanti bisa dibaca sama tadi yang Pak Santo jelaskan tadi, sudah diuraikan di situ. Oke, nah sekarang kemudian ini lebih lengkap lagi, bagaimana sih secara umum kalau udah terjadi ini misalnya nih ya, ini sudah terjadi nih Bapak, Ibu nih, ini proses nih, udah nih, terus gimana nih gambarannya seperti apa? Nah, gambarannya seperti ini ya, bahkan ekspor impor pembayaran dengan letter of credit. Oke, ini, pakai LC, jadi bayar ekspor impor tuh ada bisa pakai LC, pakai jaminan bank, ada juga yang tidak pakai. Nah, ini Pak Santo kasih contoh yang pakai jaminan bank, biar apa namanya, apanya, ini agak rumit, tetapi kalau yang rumit bisa, yang lebih gampang pasti bisa. Ini ya, pakai LC, jaminan bank. Nah, ini transaksi nih ya, Bapak-bapak, Ibu nih. Seller, exporter, beneficiary. Peran ya, yang tadi sudah menawarkan ya. Nah, ini udah sampai sales kontrak nih, udah jadi kontrak. Nah, tadi di sini nih, yang tadi sini tuh, Pak, nih. Nah, ini, sampai sini nih. Nah, ini. Nah, sales kontrak sepakati yang menggunakan letter of credit. Letter of credit itu apa, Pak? Ya nanti, ya, jelaskan nanti. Nah, berikutnya adalah ini pembeli bayarnya melalui bank ya, melalui bank, maka dia buka LC, ya buka LC ke bank, ke banknya dia di luar negeri nih. Misalnya ini eksporternya di Jakarta, pembelinya di India, ya di New Delhi misalnya. Buka LC di sana. Nah, pakai jaminan ya. Karena bank nggak mau buka LC kalau nggak ada jaminannya, nggak mau rugi bank kan. Nah, setelah LC dibuka, LC dikirimkan ke banknya eksporter. Nih, nah setelah itu kasih ke sini ya LC-nya. Nah, LC ini isinya eh, tentang barangnya, harganya, tentang jumlah yang harus dibayar, dokumen-dokumennya lengkap ya. Ini berisi hak dan kewajiban. Hak eksporter, hak importer, kewajiban importer, kewajiban eksporter ada di sini semua. Nah, ini sebagai jaminan nih kalau sesuai ya, kalau LC itu sesuai ya semua akan mendapatkan hak dan kewajibannya ya. Si eh, seller berhak uang setelah kewajibannya mengirim barang dan dokumen dilaksanakan. Si buyer berhak barang setelah kewajiban membayarnya melalui bank diselesaikan gitu ya. Nah, nomor 5 nih LC diterima. Kemudian dilakukan pengiriman barang nih ya, produksi, pengemasan, dah dikirim ya, diurus ke custom clearance bea cukai ekspor. Kemudian kirim ke pelabuhan melalui pelayaran, melalui forwarder ya, kirim. Nah, nanti dapat dokumen, dokumen pengangkutan namanya bill of lading ya. Kemudian urutannya kemudian pihak seller ngeklaim, bukan ngeklaim ya, minta pembayaran melalui bank. Jadi nggak ke sana, nggak melalui bank, kirim nih. Ini prosedur mekanisme. Aman nih, ini paling aman ya, ini paling aman. Kemudian banknya eksporter ngirim dokumen-dokumen ini tadi ya, dokumen komersial tadi yang disebutkan di awal ada BL, packing list, invoice ya. Nanti akan dibahas lebih dalam. Tuh dikirim ke banknya importer, dicek. Nah, setelah dicek sesuai maka dilakukan pembayaran nih, pembayaran. Nah, kemudian dikreditkan di sini ya. Jadi setelah terima ditransfer ke sini, dia akan kreditkan ya. Di sini akan dapat uang di rekeningnya.
Kemudian, nah berikutnya nih 12.13 dokumen-dokumen yang dikirim tadi diserahkan ke importer untuk ambil barang ya, untuk ambil barang nih. Untuk custom clearance, untuk urusan kepelayaran, untuk ambil barang. Nah ini ya, jadi barang selesai. Jadi kali ini lancar, dia dapat uang, ya ini dapat pembayaran nomor 11, dia dapat barang. Nah ini semua ada ilmunya. Nah ini akan diajarkan nanti kalau sampai Bapak Ibu selesai sampai 20 sesi ya, karena di akhir nanti ada evaluasi, ada tes ya. Tuh. Nah itu ya, ini keterangannya tadi yang sudah Pak Santo jelaskan sama ya, bisa dibaca ulang. Nah, ini sama dengan yang Pak Santo jelaskan tadi. Silahkan barangkali ada, oh ya satu lagi nih, ini gambaran besar pengiriman barang nih ya. Nih, gambaran besar ya, gambaran besarnya. Ini negara A, negara B, negara eksporter, negara importer nih ya. Atau dibalik nggak apa-apa ya. Negara negara eksporter, negara importer nih ya. Ini ada pelayaran, ada freight forwarding. Oke, kemudian ini ada namanya empty container yard, ini untuk menyimpan kontainer kosong. Ini gambaran ininya ya, satu kertasnya ya. Ini pabrik eksporter. Ini sudah transaksi ya, sudah transaksi. Ini tinggal pengiriman barangnya. Nah ini ngambil kontainer di sini, eksporter minjem kontainer milik pelayaran, bawa ke sini, dilakukan stuffing. Bersamaan itu dia ngurus ke bea cukai ya, ngurus ke bea cukai. Nah, setelah lakukan pemuatan dan bea cukai udah setuju pakai dokumen yang tadi dijelaskan di awal ya, persetujuan bea cukai, maka barang masuk ke pelabuhan. Tentunya ini adalah bea cukai udah setuju. Nah, ini namanya TPS tadi yang sebut TPS, pelabuhan itu di sini ya. Nah, kemudian yang TPS ya, custom area export. Nah, kemudian berangkat ya, berangkat. Berangkat berarti sampai negara tujuan. Kemudian, nah diambil ya, diambil oleh pihak pembeli ya. Nah, di sini ada seaway. Seaway itu tempat penumpukan peti kemas, istilah lain, istilahnya seaway, container yard. Nah, dibawa ke negara pembeli, ke gudang pembeli. Nah, dilakukan pengeluaran barang atau unstuffing nih atau unloading. Nah, kemudian dibawa kembalikan peti kemasnya ke MT Container Yard miliknya pelayaran di negara tujuan. Siapa yang berkewajiban? Pihak importer. Nah, gitu. Itu ya gambaran besarnya ini ya. Mungkin itu aja ya. Ini makasih banyak atas perhatian, dan Pak Santo berharap dari pengantar ini sudah mendapatkan gambaran jelas, tinggal berikutnya memperdalam materi-materi agar bisa menjadi ahli ekspor dan impor, dan Bapak tertarik nanti jadi ahli angkutan di bidang forwarding. Begitu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sekali lagi, terima kasih banyak. Tak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pasti tercapai nanti. Fleksibel pelatihan online atau offline, bersama kami sukses jaring.